Halo, apa kabar sahabat Sinar Dakwah? Pernahkah terlintas di pikiran kita, di dalam Al-Quran itu sendiri, mengapa surat yang pertama ditulis di dalam Al-Quran, terlebih dahulu adalah surat Al-Fatihah? Padahal, surat yang pertama turun adalah surat Al-Iqra. Tanpa panjang lebar, ayo kita belajar bersama. Pada saat wahyu turun pertama kali, yang berada di Jabal Nur di Gua Hiro, yang berbunyi bacalah. Nabi pun menggigil kedinginan sampai turun ke bawah, di dalam rumah beliau, Nabi masih kedinginan ketakutan. Dan minta diselimuti, lalu diselimutilah oleh istrinya Siti Khadijah. Ketika sedang diselimuti, turun ayat, yang berarti, hai orang yang berada dalam selimut, bangun beri peringatan. Lalu Nabi Muhammad bingung siapa yang harus diberi peringatan. Lalu turunlah ayat yang ketiga, yang artinya berilah peringatan kerabat dekatmu. Lalu Nabi memanggil semua keluarga kerabat dekatnya. Lalu dibawa ke depan bukit Jabal Sofa sampai ke Jabal Marwah. Nabi pun naik ke atas Jabal Sofa. Lalu Nabi berkata ke penduduk Mekah, kalau ku katakan di belakang bukit ini ada orang kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Lalu penduduk Mekah berkata, kami percaya ya Muhammad, karena kau bergelar Al-Amin, orang yang jujur dapat dipercaya. Lalu Nabi Muhammad berkata kembali, kalau kukatakan di belakangku ini ada musuh mau menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Lalu penduduk Mekah berkata, kami percaya ya Muhammad. Dan Nabi Muhammad berkata, kalau kukatakan aku adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah, melalui malaikat Jibril, kalian percaya? Lalu berkatalah seorang penduduk Mekah, yaitu Abu Lahab, ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Lalu berdasarkan cerita awal kenabian, ayat yang turun pertama yaitu Al-Iqra, kedua Al-Mudazir, dan yang ketiga Wa anzirta karol robi. Lalu kita buka Al-Quran sekarang, malah ayat Al-Fatihah yang pertama ditulis, yang kedua Al-Baqarah. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya Al-Quran turun berada di Yaukil Mahfuz di langit dunia, yang seperti Al-Quran yang kita pakai saat ini, yang awalnya surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Lalu turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan keadaan saat itu dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad, banyak para sahabat bertanya kepada Nabi terkait ajaran agama Islam. Maka turunlah wahyu di dalam Al-Quran sesuai keadaan saat itu. Seperti peraturan perperangan, tentang sedekah, tentang cerita-cerita Nabi terdahulu, tentang hukum halal dan haram, serta nilai-nilai di dalam ajaran Islam yang kita gunakan saat ini. Lalu menjelang Nabi Muhammad meninggal dunia, disusunlah Al-Quran tersebut urutannya sesuai urutan yang berada di Yaukil Mahfuz. Jadi Al-Quran sudah tersusun urutannya seperti sekarang sebelum Nabi Muhammad meninggal. Tetapi Al-Quran pada saat itu berupa hafalan di kepala para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad meninggal, barulah Al-Quran tersebut dibukukan. Sahabat beriman, begitulah sejarah penyusunan dan pembukuan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Untuk mengetahui sejarah pembukuan Al-Quran secara fisik, seperti sekarang silahkan simak video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.